Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ayu Pranandari dari jurusan Kebidanan Semarang, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang dan Profesi Bidan semester 5. Baik, di sini saya akan berikan informasi terkait video pembelajaran dengan bab metode operasi wanita atau MOW dan biasa kita sebut dengan tubektomi. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan KB dan juga kesehatan reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Budi Astiandini SSIT MKes. Nah, untuk kelanjutannya, mari kita simak. Baik, pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu 1. Definisi, 2. Persyaratan, 3. Sistem mekanisme dan prosedur, 4. Jangka waktu, 5. Waktu pemasangan, 6. Kontraindikasi, 7. Efektivitas, 8. Kelebihan dan kekurangan, 9. Cara penggunaan, 10. Tempat pelayanan, 11. Efek samping, dan 12. Tentang fakta dan rumor terkait MOW. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang definisi. Nah, definisi dari tubektomi itu apa sih? Metode operasi wanita atau MOW, termasuk dalam MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi. Hal ini dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran tuba sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Nah, ini pemotongan dari saluran tuba kanan dan juga kiri. Nah, kontrasepsi tubektomi terbukti paling efektif dengan memiliki angka kegagalan yang paling rendah dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya. Baik, next. Selanjutnya, persyaratannya apa saja sih? 1. Calon akseptor MOW adalah pasangan usia subur atau biasa kita sebut dengan PUS. 2. Usia calon akseptor MOW minimal 30 tahun. 3. Calon akseptor MOW minimal memiliki 2 anak, usia anak terkecil minimal lepas balita 5 tahun. 4. Tidak sedang kondisi hamil. Dan yang kelima, paritas lebih dari 2. Kemudian, sistem mekanisme dan prosedurnya itu bagaimana sih? 1. Calon akseptor datang ke tempat penapisan untuk mendapatkan konseling. 2. Calon akseptor MOW harus dalam kondisi sehat, yaitu lolos penapisan medis atau screening medis, sehingga diketahui riwayat kesehatannya apakah mungkin dilakukan tindakan pembedahan pada tubektomi. Kemudian yang ketiga, calon akseptor mengisi belangko atau lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi atau yang biasa kita sebut dengan informed consent. Jadi, sebelum kita melakukan informed consent, kita harus melakukan terlebih dahulu konseling kepada ibu. Kemudian juga kita setelah melakukan konseling, kita melakukan informed choice, yaitu kita memberikan pilihan-pilihan yang terbaik, di mana ibu nanti memilih alat kontrasepsi apa yang akan dipilih. Kemudian kita harus melakukan informed consent yang ditandatangani oleh calon akseptor dan suaminya sebagai bentuk persetujuan terhadap tindakan tubektomi. Jadi tidak hanya kliennya saja, ibunya saja, tetapi dengan suaminya juga. Yang keempat, petugas medis mengisi belangko atau lembar tubektomi dengan cara melakukan wawancara calon akseptor dan melakukan pemeriksaan prabeda dan laporan operasi serta calon akseptor dan suami menandatangani kartu tubektomi pada lembar permohonan dan persetujuan tubektomi. Seperti itu. Selanjutnya, jangka waktu MOW. Jangka waktu alat kontrasepsi MOW ini bersifatnya permanen. Maka dari itu, kita sebagai nakes, sebagai bidan harus memastikan seberapa besar yakin ibu melakukan alat kontrasepsi MOW ini. Selanjutnya, waktu penggunaan. Nah, waktu penggunaannya 1, idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan. Yang kedua, dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar. 3, jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, ditunda 4-6 minggu. 4, pasca persalinan normal, segera setelah proses persalinan hingga 1 minggu, tunda pemasangan setelah minggu 1 hingga minggu ke-6, dapat dipasang kembali setelah minggu ke-6.
Nah, menggunakan metode mini lab bukan laparoskopi karena tidak tepat untuk pasca persalinan. Apa sih metode mini lab? Apa sih metode laparoskopi? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang kelima, posesio cesaria dapat segera dipasang pada saat operasi itu. Kemudian yang keenam, interval sewaktu-waktu. Kemudian yang ketujuh, pasca keguguran tidak terbukti adanya infeksi pelvis. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kontraindikasi dari MOW. Nah, yang pertama, hamil, dalam keadaan hamil, sudah dideteksi atau dicurigai. Yang kedua, ini menderita tekanan darah tinggi. Yang ketiga, yaitu kencing manis atau diabetes. Kemudian yang keempat, penyakit jantung. 5, penyakit paru-paru. 6, perdarahan vaginal yang belum terjelaskan hingga harus dievaluasi. Kemudian yang ketujuh, infeksi sistemik atau pelvik yang akut, hingga masalah itu disembuhkan atau dikontrol, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ibu yang tidak boleh menjalani pembedahan. 9, kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilisasi di masa depan. Kemudian yang ke-10, belum memberikan persetujuan tertulis. Maka dari itu, apabila belum memberikan persetujuan tertulis, maka tidak dilakukan proses tindakan MOW ini. Baik, selanjutnya, efektivitas dari MOW. Nah, ini metode kontrasepsi mantap dengan efektivitas tinggi, yaitu 99,5%, yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi. Baik, kelebihan dan kekurangan dari MOW atau tubektomi ini, yang pertama, kelebihannya A, sangat efektif dan permanen. B, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%, yaitu tadi 99,5%. Kemudian C, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Kemudian D, tidak memengaruhi proses menyusui. Yang kelima, yang ke E, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal saja. F, tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian kekurangannya, ini ada beberapa. A, rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan. Kemudian B, ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan. C, harus dipertimbangkan sifatnya permanen kontrasepsi ini. Jadi kita harus mempertimbangkan secara yakin sebelum melakukan tindakan dan juga tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi. D, dilakukan oleh dokter yang terlatih. Ya, next. Cara penggunaannya. Nah, ini cara penggunaannya. Ini ada 3, yaitu sebelum dilakukan tubektomi. Nah, 1, menggunakan alat kontrasepsi 1 bulan sebelum menjalin tubektomi untuk mencegah kehamilan. Kemudian 2, tidak menggunakan obat-obatan yang dapat menghambat pembekuan darah, seperti ibuprofen, aspirin, atau warfarin. 3, tidak merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menyalahgunakan nafsa. Kemudian yang keempat, berpuasa setidaknya selama 8 jam sebelum operasi. 5, mengajak keluarga, teman untuk menemani dan mengantar pulang setelah operasi. Selanjutnya, cara pemasangan dan prosedurnya. Nah, ini penyumbatan saluran telur dengan cara pengikatan dan pemotongan atau pemasangan cincin pada saluran telur yang kiri dan juga kanan melalui bedah operasi wanita. Nah, tadi kan sudah disinggung terkait laparoskopi, laparotomi. Nah, di sini yang pertama, laparoskopi. Apa sih? Merupakan metode yang paling umum dipilih karena prosedur dan masa pemulihannya yang tergolong cepat. Berikut ini adalah tahapan yang akan dilakukan dokter. A, membuat 1 atau 2 sayatan kecil di dekat pusar. Kemudian yang kedua, memompa gas ke dalam perut agar tuba falopi dan rahim terlihat jelas. Kemudian C, memasukkan laparoskop atau selang kecil berkamera ke dalam perut untuk melihat tuba falopi keadaannya bagaimana. Kemudian yang D, memasukkan alat untuk menutup dan memotong tuba falopi melalui laparoskop dan mengeluarkan laparoskop dan alat lainnya lalu menjahit sayatannya. Kemudian yang kedua yaitu ada mini laparotomi. Nah, mini laparotomi ini dilakukan melalui sayatan kecil sekitar 2-3 cm di bawah pusar. Prosedur ini biasanya
dianjurkan pada pasien yang mengalami obesitas, baru menjalani operasi bagian perut atau panggul, serta pernah mengalami infeksi panggul yang berdampak pada rahim maupun tuba falopi. Kemudian yang ketiga yaitu histeroskopi. Nah, prosedur ini dilakukan dengan memasukkan alat yang disebut histeroskop melalui leher rahim atau vagina. Nah, histeroskopi umumnya dilakukan untuk metode tubal occlusive procedure. Nah, prosedur ini tidak membutuhkan sayatan sehingga jarang memerlukan bius umum. Nah, meski demikian, prosedur ini tidak disarankan pada wanita yang baru menjalani proses persalinan. Next, selanjutnya, setelah melakukan tubektomi, apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama, menjaga bekas luka agar tidak terkena air selama 2 hari, serta tidak menggosok luka operasi selama setidaknya 7 hari pasca operasi. Nah, yang kedua, mengeringkan bekas luka operasi secara hati-hati. Kemudian yang ketiga, tidak mengangkat beban berat selama 3 minggu, seperti menggendong anak dan alat-alat berat lainnya. Kemudian atau kegiatan berat lainnya, dan kemudian yang keempat, tidak melakukan aktivitas berat atau hubungan seks selama setidaknya 1-2 minggu, dan melakukan aktivitas secara bertahap. Nah, jenis pelayanannya itu di mana saja sih untuk jenis pelayanan? Nah, yang pertama, itu bisa di puskesmas paripurna, 2 praktik dokter, 3 rumah sakit. Efek samping dari MOW. Nah, untuk efek sampingnya ini setelah pembedahan harus beristirahat selama 2-3 hari dan tidak mengangkat beban berat selama 1 minggu. 2, dapat muncul rasa nyeri dan bengkak pada daerah operasi, namun bisa diatasi dengan obat. 3, resiko komplikasi kecil meningkat apabila digunakan anestesi atau pembiusan umum. 4, tidak melindungi diri dari penyakit kelamin atau infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Baik, selanjutnya fakta dan rumor. Nah, fakta dan rumornya itu apa aja sih untuk MOW atau tubektomi ini? Baik, yang pertama yaitu tubektomi membuat wanita kehilangan hasrat seksual. Nah, faktanya tubektomi tidak membuat wanita kehilangan hasrat seksual, menginginkan untuk melakukan hubungan seksual seperti sebelumnya, bahkan secara psikologis dapat merasa lebih nyaman dalam melakukan hubungan seksual. Nah, ini untuk rumor yang pertama terkait tubektomi membuat wanita kehilangan hasrat seksual, ini rumor ya teman-teman. Jadi untuk faktanya, bahkan secara psikologis dapat merasa lebih nyaman dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua, yaitu tubektomi dianggap sebagai prosedur mengangkat rahim. Nah, faktanya, tubektomi bukan merupakan prosedur pengangkatan rahim, hanya memotong atau mengikat saluran telur, yaitu di tuba falopi itu ya teman-teman. Baik, yang ketiga, yaitu walaupun sudah melakukan tubektomi, tapi tetap bisa hamil lagi. Nah, faktanya, tubektomi memiliki efektivitas 99,5% ya, teman. Dapat mencegah kehamilan. Nah, artinya walaupun sangat kecil ada kemungkinan gagal atau hamil, yaitu sekitar 5 kehamilan per 1.000 perempuan selama 1 tahun pertama penggunaan. Kemudian untuk rumor selanjutnya yaitu kalau sudah melakukan tubektomi tidak bisa lagi kerja berat. Nah, faktanya wanita yang sudah melakukan tubektomi tetap bisa bekerja berat. Wanita tersebut hanya perlu beristirahat beberapa hari saja setelah proses tubektomi. Jadi, memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pasca operasi itu memang tidak disarankan untuk mengangkat berat, aktivitas yang berat, seperti itu. Jadi, untuk rumor yang kalau sudah melakukan tubektomi tidak bisa lagi bekerja secara yang berat. Jadi itu rumor ya teman-teman, hanya pasca operasi seperti itu. Nah, rumor selanjutnya, tubektomi bisa dibuka lagi. Nah, faktanya kemajuan teknologi kedokteran sudah memungkinkan proses tubektomi untuk dibuka kembali memang ya. Namun, demikian prosedur ini masih belum umum karena sangat mahal, kemudian juga hanya bisa dilakukan di rumah sakit tertentu saja, seperti itu.
Baik, di sini tentang fakta dan rumor ini sangat seru ya. Selanjutnya, baik, untuk sumber referensi yang saya dapat sebagai berikut. Baik, thank you to see this presentation. Terima kasih telah mendengarkan dan juga memperhatikan. Semoga dapat bermanfaat terkait edukasi MOW, TBEK, atau biasa kita sebut dengan tubektomi. Nah, untuk sebelumnya, apabila saya, Dela Ayu Pranandari, dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang dan Profesi Bidan semester 5, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.